Sebenarnya kasus seperti ini sebelumnya juga ada, tapi memang hanya ini yang kemudian bisa ditangkap dan kemudian bisa dibuktikan kepalsuannya dan bisa diungkap ke publik. Atau jangan-jangan memang ada banyak sebelumnya? Jadi perilaku akademik misconduct itu ada banyak, Mbak. Cuman mungkin yang kami saksikan langsung se-ekstrim ini baru kali ini ya. Kenapa Anda sebut ini ekstrim? Ini ekstrim karena terang-terangan menggunakan data yang terfabrikasi gitu ya, dan menggunakannya untuk kepentingan travel grant gitu ya, yang menurut kami receh sekali untuk. Receh sekali motivasinya ya. Betul, menurut kami receh sekali gitu, dan tapi yang dikorbankan besar sekali gitu. Nah, jadi dan ini keterlaluan karena tidak hanya isu lokal ya, mungkin kayak akademik misconduct mungkin memaksakan publikasi ke mahasiswa misalnya gitu di level-level nasional, oke lah, itu masalah juga. Tetapi ini kan sudah masuk ke level internasional ya, bawa nama Indonesia ke berbagai konferensi dunia gitu ya, dan nggak cuma ke konferensi dunia, bahkan masuk ke industri lah atau NGO yang mungkin akan memakai data-data informasi mereka, dan jadi ini fatal, menurut saya fatal sih. Oke, setelah ini viral, reaksi seperti apa yang Anda dan Mbak Dwi terima? Dan bagaimana sebenarnya suasana atau diskusi perbincangan di antara sesama peneliti dan sesama akademisi yang kemudian apakah lebih banyak yang marah atau lebih banyak yang menyayangkan? Cukup banyak yang menyayangkan ya. Saya rasa sih secara general tone-nya lebih kesal dengan perilaku pelaku gitu ya. Tapi ada tentu yang marah dengan saya kenapa diviralkan, kenapa tidak dibicarakan baik-baik, dan itu saya paham. Saya juga kalau saya punya pilihan lain, saya tidak akan viralkan. Tetapi masalahnya dalam kasus ini tidak ada wahananya apa coba untuk melakukan itu. Apalagi misalnya leadernya tuh buat tidak punya afiliasi apapun. Kalau dia dosen mungkin ya udah sampaikan sanksinya lewat kampus gitu ya. Ini dia tidak punya. Jadi lewat mana? Aturannya juga tidak ada yang bisa mengikat gitu. Nah, inilah yang namanya loophole atau celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini gitu. Nah, jadi kita pengen bawa isu ini ke step berikutnya, bahwa ini hanya puncak gunung es aja gitu. Iya, dia memang kalau kita cek juga backgroundnya mereka memang bukan dosen atau peneliti resmi di universitas ya berarti ya, Brinara ya? Ya, betul. Oke, saya ingin bicara sedikit dari angle yang berbeda. Mengapa menurut Anda nih ada celah lagi tidak sih? Mengapa penelitian palsu bisa lolos dan kemudian berangkat ke Copenhagen? Ada loophole tentu ya, kenapanya ya. Celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Kenapanya? Karena di dunia di luar Indonesia, di banyak negara maju ya, akademia itu biasanya dikaitkan orang-orang berintegritas. Jadi mungkin penelitiannya nggak harus bagus, nggak berhasil, tetapi biasanya jujur gitu ya. Jadi di konferensi seperti SPPD ini, para reviewer itu beranalogi bahwa semua akademia akan seperti itu. Jadi mereka nggak kepikiran bahwa akan ada yang melakukan kebohongan seperti ini gitu. Jadi itulah yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Tapi artinya memang tidak ada pengecekan ke dalam komponen-komponen datanya ya berarti, Bli? Tidak ada karena dia bentuknya konferensi, Mbak. Jadi konferensi itu biasanya fungsinya ya secara global itu adalah untuk bernetworking, justru untuk menyampaikan, oke, kita ada temuan baru nih, kita ngobrol yuk gitu ya. Berbeda dengan publikasi yang memang harus dicek, peer review datanya dari mana segala macam. Oke, gitu. Jadi mereka tidak perlu mengirimkan data penelitiannya terlebih dahulu sebelum datang. Betul. Nah, cuman di Indonesia persepsi konferensi itu beda. Konferensi itu dianggap ya tadi jalan-jalan ke luar negeri atau mencari prosiding publikasi yang kasarnya mudah gitu kalau dalam dunia akademik ya. Jadi dia bisa nambah di CV-nya misalnya gitu. Nah, ini persepsinya nih memahaminya berbeda dan ini dimanfaatkan gitu. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa di Indonesia itu abu-abu. Kalau di luar negeri itu seharusnya seperti ini karirnya selesai, misalnya di Inggris ya atau di Oxford. Nah, dalam konteks peneliti Indonesia, menurut Anda siapa sebenarnya seharusnya yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau memberikan sanksi terhadap fraud-fraud seperti ini? Kalau sekarang jelas tidak ada karena tadi zonanya masih abu-abu. Tapi saya pribadi ini adalah momentum baik, terutama untuk Kemendikti Saintek dan BRIN ya yang berkaitan langsung.
dalam bidang ini untuk membuat regulasi nih bersama bagaimana etika akademik nih bisa diterapkan secara nasional gitu ya. Karena kalau di Inggris nih saya contoh aja ya. Kalau di sini itu mereka punya salah satu jenis ini ya, sanksinya namanya permanent record, Mbak. Iya. Jadi ketika melakukan etika akademik seperti ini, itu data kependudukan si pelaku itu sepanjang hayatnya itu akan tertulis pernah melakukan kejadian ini gitu. Di data Melakukan kependudukan tindakan ya? itu. Iya, betul. Jadi mau dia daftar kerja, mau daftar keluar negeri, imigrasi itu selalu ada record ini gitu. Jadi Itu semacam yang catatan membuat kriminal jadinya ya? betul. Dan akhirnya orang-orang di sini ya sangat ya mungkin ada yang melakukan kejahatan ya atau etika akademik yang melanggar ya. Tapi tentu akan sangat hati-hati melakukannya karena ya ini akan seumur hidup mereka akan tersimpan gitu. Kalau di Indonesia kan kalau dalam posisi nggak tahu ya, ini saya bukan orang hukum ya, tapi semaman saya di Indonesia nggak ada ini yang bisa menghalangi mereka. Jadi kalau hari ini kita marah-marah ya mungkin seminggu bertahan, mungkin bulan depan para pelaku akan mengulanginya lagi karena ya sudah hilang isunya karena Bisa. nggak pernah dihukum juga. Bisa jalan-jalan lagi ya? Ya. Oke, Belinara, sedikit soal era AI, karena menurut saya menarik ketika dikonfrontasi dan mereka dengan tanpa menutup-nutupi, kemudian jawabannya bisa dengan polos mengatakan bahwa datanya di-fabricate atau di-generate gitu ya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya kalau di dalam komunitas peneliti, akademisi, apakah sudah ada semacam aturan yang disepakati bersama di mana sebenarnya batas penggunaan AI dalam penelitian? AI itu boleh digunakan untuk apa dan tidak boleh digunakan untuk bagian mana? Ya, jadi ini konteksnya bukan hanya Indonesia ya, tapi emang akademik atau riset secara global ya. Pertama kita biasanya memang tidak memusuhi AI. Ini hal yang tidak bisa dihindarkan lah. Tapi kita memahami AI sebagai tools saja, bukan hal yang utamanya gitu ya. Dan seperti di tempat saya studi sekarang itu jelas penggunaan AI-nya bahwa boleh menggunakan AI, tapi satu harus dideklar. Jadi kalau saya bisa di tesis saya itu halaman pertama saya itu bukan hanya judul riset saya, tapi saya pakai AI untuk apa saja. Itu harus di list tuh semuanya. Terus yang kedua boleh digunakan untuk mengolah data, perbaiki grammar boleh, tetapi tentu tidak boleh membuat data palsu atau fabrikasi data tadi. Data yang tidak ada dibuat ada itu tidak boleh pastinya. Jadi ada batas yang jelas apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi ya AI-nya boleh jadi untuk terus membantu meningkatkan tulisannya lebih menarik gitu ya, atau tampilan gambar grafiknya lebih bagus, gampang dibaca, itu boleh. Tetapi kalau untuk membuat data jelas itu melanggar. Oke, artinya sebenarnya batasannya jelas ya, dan ini seharusnya diketahui oleh semua orang yang melakukan penelitian, begitu ya kira-kira Belinara? Siap, betul. Oke, kalau mungkin jauh lebih dalam lagi, selain dugaan motif travel grant atau motif jalan-jalan dengan judul konferensi ini, Belinara, Anda melihat tidak bahwa kalau kemudian kita melihat bagaimana profil P dan R ini, adakah motif haus validasi internasional? Apakah itu ada di peneliti-peneliti kita bahwa kemudian hasil penelitian mereka harus bisa membawa mereka diakui di kancah internasional? Tentu ini harus di cross check dengan pelaku ya. Ini hanya opini pribadi aja melihatnya ya. Iya. Saya melihat memang ada keinginan untuk validasi karena media sosial yang terlalu growth dengan berbagai informasi ya. Jadi semua orang pengen terlihat bisa keluar negeri, terlihat sebagai orang yang pintar gitu ya, bisa masuk ke konferensi gitu. Tapi saya tidak melihat mereka ingin ke konferensi untuk menyampaikan riset mereka, karena risetnya saya tidak menemukan inti risetnya mau apa. Kalau orang yang benar itu ya datang konferensi emang mau membawakan riset dan nggak mungkin melakukannya 200 kali dalam 2 tahun. Orang seperti saya riset 3 tahun mungkin baru bisa sekali untuk bisa punya bahan yang cukup untuk menyampaikan riset saya apa gitu. Dan bayangkan kalau melakukan 200 dalam 2 tahun, kapan kalian risetnya gitu ya. Dan ini saya rasa memang ada keinginan untuk bisa terlihat kasarnya sukses ya mungkin ya, bahwa bisa keluar negeri, dibiayai, hadir di konferensi itu kan ada apa ya, dalam terutama untuk generasi yang sekarang ya, generasi saya atau di bawah ya, yang begitu tereksplor dengan dunia media sosial, travel, luar negeri segala macam, itu jadi validasi yang sangat menggoda untuk banyak pihak ya.
Oke, Belinara, terakhir mungkin pesan untuk peneliti atau periset Indonesia pasca kejadian ini yang mungkin ada yang marah, ada yang menyayangkan, atau ada yang kemudian menjadi takut untuk bagaimana caranya meyakinkan bahwa hasil penelitian saya tidak akan diduga sama seperti mereka. Silahkan mungkin Belinara sampaikan di sini. Ya, pertama saya mau minta maaf buat semua yang terkena kegaduhan ini, bukan hanya pelaku. Mungkin pimpinan kementerian, BRIN kah, atau semua periset yang ikut dalam kegaduhan dan juga kesal dan juga mungkin sebal dengan saya bahwa kenapa harus diviralkan. Silakan marahi saya dan saya terima. Saya punya peran kesalahan di sini. Tapi jadikanlah ini momentum yang baik buat kita berbenah, bangun sistem yang baik. Pak Menteri atau siapapun yang punya wewenang, mari kita buat regulasi yang lebih baik agar hal ini nggak kejadian lagi. Jadi nggak mungkin kita terus harus viral-viral gitu ya. Dan teman-teman peneliti jangan takut ya, jangan hanya karena kesalahan itu terungkap kalian jadi merasa takut untuk bisa riset ke luar negeri ya. Justru kejujuran mengakui kesalahan itu hal yang sangat dihargai teman-teman di secara dunia akademik, apalagi di luar ya. Nggak usah ditutupin kalau memang kalian salah ya, salah akui salah gitu ya. Tapi jangan berbohong teman-teman, karena ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Oke, baik. Terima kasih Ida Bagus Mandara Brasika, dosen peneliti Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Pemirsa, kasus pemalsuan hasil riset di Denmark bukan sekedar tamparan keras bagi dunia akademik Indonesia. Bagaimanapun kejujuran adalah mata uang tertinggi dalam sains dan integritas tidak boleh dikorbankan demi mengejar reputasi instan. Semoga momentum pahit ini menjadi titik balik bagi seluruh peneliti dan akademisi tanah air untuk memperketat pengawasan dan kembali menjunjung tinggi etika riset demi nama baik bangsa di kancah dunia. NTV Prime masih akan kembali usai jeda.